Taruh bentar. Oke, siap. Dah, Dimulai. yuk. Halo, teman-teman Permira. Jumpa lagi di diskusi ini terkait masalah kebijakan ekonomi eh, dalam hal masyarakat ekonomi Asia 2015. Mohon maaf sebelumnya tadi terputus dan ini kita mulai lagi dalam link yang baru. Dan link baru ini bisa dilihat di berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, maupun di komen di video sebelumnya di di diskusi bulan Permira Februari 2015. Nah, mungkin kita langsung lanjut saja diskusi terkait masalah MEA ini. Bagaimana Mbak Agnes, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait masalah bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN ini, karena tadi pas lagi ada masalah jaringan, saya tadi sempat menyampaikan tentang 4 pilar ekonomi ASEAN, yaitu masalah pasar tunggal dan basis produksi, membangun ekonomi yang merata, terus perpindahan para uh, tenaga kerja yang skilled labor dari berbagai daerah, dari berbagai negara di ASEAN, sebagai dampak dari apa namanya pasar tunggal dan basis produksi tadi. Terus tadi juga saya sudah menyebutkan tentang membangun kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan juga global production network atau ekonomi yang terintegrasi dengan perekonomian global. Jadi saya tadi menekankan bahwa ketika MEA akan terjadi di mana suatu negara itu menjadi borderless ya, ekonominya, perdagangannya, tidak lagi melihat negara kamu berdagang dengan siapa, dengan satu warga negara, tapi udah berdagang dengan negara-negara yang lain. Jadi Indonesia menjadi global citizenship seperti itu. Bagaimana Mbak Agnes Oke, terkait masalah MEA siap. ini? Oke. Saya lanjut ya. Mungkin coba diulas sedikit tadi ya. Mohon maaf juga tadi putus dari ASEAN Community ya. Oke, tadi saya sudah coba katakan bahwasanya ASEAN Economic Community ini bukanlah hal yang baru. Ya, bukanlah hal yang baru dalam arti kata ASEAN telah memiliki kerjasama internasional dalam bidang ekonomi khususnya jauh sebelum ASEAN Economic Community ini dicetuskan gitu. Ada beberapa perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan seperti AFTA tadi ya, investment area ya, lalu juga ada AFAS dan juga nanti saya akan coba melebarkan konsep ini pada uh, perdagangan bebas dalam kerangka bukan hanya pada ASEAN gitu. Nah, ini juga sebenarnya sudah muncul. Nah, jadi ASEAN Economic Community ini masif di tahun 2015 dan seakan menjadi sebuah hal yang cukup mengkhawatirkan ketika memang kita sulit untuk menafsirkan apa sebetulnya ASEAN Economic Community. Nah, baik. Tadi saya sudah coba support bahwa ASEAN Economic Community berkarakter dia memiliki lebih spesifikasi lebih luas, mulai dari modal, ekonomi ya, mulai dari tenaga kerja dan juga mulai dari jasa. Sedangkan yang lain-lainnya itu tidak sampai komprehensif seperti itu. Nah, lalu uh, cukup unik ketika saya mencoba. Halo Agnes? Halo Agnes? Kembali terputus atau bagaimana? Sepertinya terjadi masalah lagi dengan koneksi narasumber kita, Mbak Agnes Harvelian, yang baru saja mereview kembali apa yang tadi ia sudah jelaskan. Halo, bagaimana teman-teman teman admin dari Permira Pusat?
Putus kembali sepertinya ya. Sayang sekali. Diskusi hari ini sepertinya mengalami masalah koneksi yang eh, agak sedikit bermasalah ya. Permasalahan ini ya. Ya betul Mas Rahmat, sangat kita sesalkan ini komunikasi yang seperti ini. Mohon maaf juga kepada teman-teman sekalian yang saat ini sedang menonton atau nanti akan menonton tayangan ulang berikut. Namun kita masih mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan Mbak Agnes. Oke, mungkin ada pertanyaan sedikit dari saya, Mas Rahmat ya, juga Mas Rahmat mungkin menguasai hal tentang masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri gitu ya. Kira-kira yang khusus untuk Indonesia gitu, karena saya juga belajar di bidang engineer gitu ya, tadi saya sempat dengar Mas Rahmat bahwa kita bisa kerja di negara-negara ASEAN, begitupun dengan negara-negara ASEAN bisa bekerja di Indonesia. Oke, halo? Oh ya, udah kembali Mbak Agnes, silahkan dilanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Fokus dalam ekonomi komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini, ya, dia memiliki tahapan mulai dari 11 sektor. Nah, jadi untuk tahap awal pada saat itu difokuskan 11 sektor ya, mulai dari tekstil, industri, lalu e-commerce, elektronik, dan lain sebagainya. 11 sektor itu yang menjadi fokus kawasan ASEAN. Oh iya, Agnes. Ya. Ya, ini mungkin kita tadi sempat ada pertanyaan nih. Tadi kan Agnes sudah sempat mengatakan bahwa tadinya awalnya ASEAN itu MEA itu bakal 2020 ya. Tapi kenapa bisa jadi 2015 dipercepat nih? Oke. Tahun dalam KTT ke-12 ya, KTT ke-12 di Filipina tahun 2007 itu mulai dibuat blueprint. Blueprint salah satu wujud dari komitmen tentang masyarakat ekonomi ASEAN ini. Lalu mengapa dari 2020 ke 2015 persepsi dari pemimpin ASEAN pada saat itu dikatakan bahwa blueprint sudah ada, tujuan, maksud, latar belakang sudah jelas. Lalu melihat dari percepatan ekonomi di kawasan Asia, bukan hanya ASEAN ya, seperti ASEAN plus 4, ada India, China, Korea, dan Jepang. Itu sudah semakin merajalela. Dalam hal yang seperti itu yang dilatar belakangi hal yang demikian dikatakan bahwa ASEAN Economic Community harus dipercepat. Dipilihlah tahun 2015 dengan latar belakang bahwa ASEAN secara mayoritas negara-negara berkembangnya memiliki track record yang baik pada saat setelah masa krisis 97-98. Kita lihat dari Indonesia. GDP Indonesia naik. Ya. Lalu di penelitian ILO sendiri ya, International Labour Organization, 50% ekonomi Indonesia digerakkan oleh jasa. Ini salah satu instrumen dari masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga dari hal yang seperti itu dikatakan bahwa sebetulnya siap ASEAN, sehingga kita harus dipercepat. Muncullah 2015 sebagai tahun yang paling strategis dipilih dan disepakati bahwa masyarakat ekonomi ASEAN bisa dijalankan. Dan saat ini di akhir 2015. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Oke, siap. Oke. Yang menjadi tantangan ya bagi Indonesia adalah ketika ASEAN Economic ini dipersepsikan sebagai sebuah liberalisasi.
Lalu pertanyaannya, apakah liberalisasi itu haram hukumnya pada masa saat ini? Saya kira liberalisasi itu tidak bisa dielakkan. Saya tidak mengatakan liberalisasi adalah salah satu konsep terbaik saat ini. Saya mengatakan liberalisasi tidak dielakkan pada masa sekarang. Tidak bisa mengharamkan liberalisasi. Namun kondisinya liberalisasi masyarakat ekonomi ASEAN tidak menjadi salah satu tujuan utama. Karena kita melihatnya bebas, semua barang bebas bisa masuk gitu ya. Tidak dalam hal itu, namun dalam konteks bagaimana kawasan negara ASEAN bisa membuat double fungsi, bukan hanya sebagai single market, tapi sebagai single production. Apa maksudnya? ASEAN dijadikan single market dan juga single production. Artinya, ASEAN juga bukan hanya menjadi pasar bagi para pelaku usaha dan negara-negara maju lainnya, tapi juga bisa memberikan produksi dan menunjukkan produktivitas untuk juga ikut bersaing. Seperti itu. Lalu berikutnya, ketika kita mencoba ya saat masa Orde Baru, ya saat masa Orde Baru, Indonesia menggunakan konsep dari trickle down effect. Maksudnya apa? Dalam konsep pembangunan ekonomi dikatakan bahwa dalam pembangunan sistem dan kesejahteraan selalu berbenturan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, boleh dilanjutkan Agnes? Oh, oke. Sangkain ada ini. Trickle down effect ya. Jadi pada saat itu Orde Baru lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan belakangan. Gitu. Lalu saat reformasi, masa reformasi diikuti sebagai konsep grow with equality. Jadi pro-grow, job and poor. Itu satu sejalan. Munculnya ASEAN Economic Community ingin mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kesejahteraan masyarakat negara ASEAN pada saat ini. Nah, sehingga muncullah di blueprint tadi, ya di blueprint tadi tujuan yang cukup baik, ya cukup baik. Lalu yang menjadi fokus dan bagaimana sih sebetulnya Indonesia menangkap sinyal ini gitu ya, menangkap sinyal bagaimana poin-poin tujuan yang dicetuskan di blueprint masyarakat ASEAN ini menjadi memang tujuan yang signifikan bagi setiap negara-negara ASEAN, terutama di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan Indonesia pada saat ini? Halo? Ya, halo. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan, Agnes. Ya. Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya. Nah, undang-undang tersebut merupakan payung hukum yang telah ditunggu selama 80 tahun. Ya. Wah, cukup lama sekali berarti kalau gitu ya. Ya, itu lama sekali yang diawali. Kapan terakhir? Terakhir itu tahun 1934 dengan nama Bradford-Schreckman Ordinance. Itu payung hukumnya. Lalu 80 tahun muncul, tahun 2014 dilaksanakan. Apa sih pertanda dari disahkannya Undang-Undang Perdagangan? Bagi saya, secara subjektif, saya mengatakan bahwa inilah salah satu komitmen Indonesia untuk menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Walaupun di dalam undang-undang ini juga memiliki kekurangan dan juga kritik dari berbagai pihak. Tapi saya katakan di sini, pada pasal 69, ya, pada pasal 69 itu dikatakan bahwa ketika impor merajalela, ya, karena kita berbicara tentang perjanjian internasional bagaimana barang bisa bebas masuk dan lain sebagainya, ya, undang-undang nasional kita telah mempersiapkan safeguard, artinya tindakan penyelamatan yang bisa dilakukan dari negara-negara itu sendiri. Sebenarnya sudah ada batasan, ya, di masyarakat ekonomi ASEAN sendiri, setiap negara telah memiliki batasan-batasannya. Itu juga sudah diatur dan
tinggal menunggu peraturan pelaksana. Dan juga mencoba menyempurnakan dari setiap aturan. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, bagaimana konteks jasa yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Tadi saya katakan, ILO sendiri mengatakan 50% perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh jasa. Namun, dalam jasa dan tenaga kerja terampil yang dipergunakan di sana adalah tenaga kerja yang memiliki stratifikasi yang cukup tinggi dalam segi akademik. Lalu pertanyaannya adalah, negara manakah di ASEAN yang memiliki banyak sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN? Kita melihat dari Indonesia sendiri. 72% ya. 72% ini masyarakat Indonesia sebagian besar, tadi mungkin sudah dibahas juga sama Mas Rahmat, konteksnya adalah followers. Saya memakai bahasanya seperti itu. Bukan dalam konteks profesional ataupun dalam pekerjaan atau tenaga kerja terampil. Halo? Halo, silakan dilanjutkan, Agnes. Oke. Tenaga kerja terampil ya yang diminta dalam tanda kutip yang disepakati oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Gitu. Lalu persepsi masyarakat Indonesia adalah, wah berarti semua tenaga kerja bisa datang ke Indonesia. Memang bukan seperti itu? Enggak. Karena tahun 2007 saat blueprint itu dilakukan, dibuat, muncul juga MRA, ya, Mutual Recognition Agreement. Ada 8 syarat bagaimana tenaga kerja terampil itu bisa masuk. Dan juga tenaga terampil mana saja yang bisa masuk secara legal ya, yang telah memiliki syarat untuk masuk ke setiap negara. Mulai dari akunting, kedokteran, medis dan arsitektur dan lain sebagainya. Ini sudah ada syaratnya gitu. Bahkan negara bisa menolak ketika memang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi negara di sini memiliki peran sebetulnya untuk membatasi itu ya? Oh iya, jelas. Indonesia, negara ya, konteksnya negara, bukan hanya Indonesia, memiliki yurisdiksi sendiri dan peraturan sendiri. Gitu. Namun, bukan untuk menegasikan kesepakatan yang telah dibuat dari masyarakat ekonomi ASEAN. Namun, meminjam bahasa membatasi. Artinya memfilter. Tetap tidak semuanya yang bisa. Harus melalui persetujuan. Itu menurut aturan. Kita nggak tahu nanti implementasinya di akhir Desember atau bahkan menjelang 2016 nanti bagaimana gitu ya. Nah, ya, berarti kalau boleh saya katakan, secara idealnya, secara dasarnya, itu pemerintah ini tetap ada turun tangan lah untuk melindungi kepentingan lokal, seperti itu. Ya betul. Perlindungan lokal ya telah diusahakan oleh Indonesia untuk memfilterisasi kebebasan atau liberalisasi yang muncul di masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu tidak perlu lagi ada gitu. Saya kira kekhawatiran tetap ada. Kenapa? Karena sebagai controlling untuk pemerintah. Bukan berarti ketika pemerintah telah mempersiapkan berbagai sarana untuk memfilterisasi, bukan berarti semua masalah masyarakat ekonomi ASEAN selesai. Tidak. Ini salah satu yang juga dikritisi, bahwa bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN nantinya yang hadir di akhir 2015 ini, tidak hanya direspon oleh pelaku-pelaku usaha kelas atas, tapi juga pelaku usaha kelas menengah. Dan salah satu kritikan dari kebijakan, kalau kita bicara kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Perdagangan
perdagangan tahun 2004 itu konsep keadilan. Keadilan di sini ini multitafsir gitu ya. Apakah disamakan antara pelaku usaha internasional dengan nasional? Sementara kalau kita melihat ya, berapa banyak sih bisnis-bisnis di Indonesia ya yang dijalankan oleh kelas-kelas atas, dan berapa banyak masyarakat Indonesia yang berada di menengah ke bawah. Nah, ini yang belum terjamah oleh pemerintah Indonesia sendiri. Kenapa demikian? Saya menulis di satu paper, saya mengatakan bahwa salah satu salah satu gagasan yang coba saya sharingkan adalah ketika betul dan nyata masyarakat ASEAN Community ini hadir nanti di akhir 2015, yang harus difikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana menjaga spirit dari pelaku usaha kelas menengah ke bawah. Mengapa saya katakan demikian? Kalau hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada hasil optimal untuk masyarakat ekonomi ASEAN. Mungkin Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan surplus dari hal ini. Tapi yang merasakan pelaku ekonomi bisnis ke atas. Jadi, saya bisa cek ya. Di tahun 2009 ya. Indonesia saat ini telah menandatangani 2010 ya. Pasar China ya, China Indonesia ya dengan ASEAN. Dari BPS tahun 2009 Indonesia defisit sekitar 4 miliar US dollar. 2013-nya defisit 8 miliar. Sebetulnya pertanyaan kita ini menguntungkan tidak ya perjanjian internasional ini dengan membuka seluas-luasnya? Melihat kondisi yang seperti ini, Indonesia tidak bisa untuk duduk diam dan tenang menunggu Desember 2015 nanti datang. Kenapa? Saya katakan bahwa kebijakan Indonesia yang baik ketika tidak didukung dengan implementasi yang optimal, ini sama saja menunggu kehancuran Indonesia sendiri. Karena kontrol pengelolaan yang harus dikawal oleh Indonesia menjelang Desember 2015 ini tidak lagi ya, dan tidak boleh lagi egois untuk dilakukan secara top down. Tapi juga secara bottom up. Artinya Indonesia memberikan peluang bagi pelaku usaha menengah ke bawah ya untuk mengakses kemudahan dalam tanda kutip dari kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia untuk sektor ekonomi yang besar, termasuk sektor ekonomi yang akan masuk secara internasional ke Indonesia. Mbak Agnes? Yap. Mohon maaf, sebelumnya ini ada pertanyaan dari kawan-kawan Permira terkait masalah, apakah ada pertanyaan terkait, mohon maaf sebelumnya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang menyaksikan diskusi pada hari ini terkait masalah apakah masyarakat ekonomi ASEAN ini akan sama nasibnya dengan Uni Eropa yang ada tentu di Eropa ini. Nah, itu apakah sama nasibnya? Terkait masalah juga, apakah nanti mata uang kita di ASEAN itu juga akan sama menjadi satu bentuk seperti di Uni Eropa? Seperti itu. Menurut Mbak Agnes bagaimana? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kita tidak bisa memastikan bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN ini akan berjalan ya, karena memang ini belum. Namun jika kita dalam ruang akademisi ya, mencoba memprediksi sesuatu hal yang belum terjadi dengan dasar-dasar analisis dari berbagai sumber ya dan berbagai implementasi yang ada, saya optimis bahwa ASEAN Community ini akan lebih baik dari perjanjian-perjanjian yang lain. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, kenapa saya katakan demikian?
potensi yang ada di negara-negara ASEAN dan juga kesempatan yang ada bagi negara ASEAN untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya ini cukup besar. Mengapa? Nanti akan ada tingkat keseruan ya di sini yang cukup seru ya antara negara-negara ASEAN ya untuk menggait investor-investor yang ada. Oh ini liberalisasi? No. Yes. Maksud saya, oke, ketika sebagian orang mengatakan ini liberalisasi. Namun tadi saya katakan lagi bahwa liberalisasi tidak bisa dielakkan. Namun sambutlah liberalisasi dengan pengolahan dan optimalisasi yang baik dari kebijakan. Sehingga liberalisasi tidak memberikan dalam tanda kutip hegemoni modern ya, penjajahan modern masa depan gitu. Nah, lalu kenapa saya katakan beda? Ya beda. Yang pertama, ada 4 hal yang mewajibkan ASEAN, terutama Indonesia, harus menjadi pemain di tahun depan. Yang pertama secara hegemoni. 4 negara Asia yang luar biasa, China, India, Korea, dan Jepang, telah memulai itu jauh sebelum ASEAN Economic Community ini dimulai. Nah, yang kedua, 650 juta penduduk ASEAN ini memiliki kapabilitas untuk membeli dan juga di samping menjadi konsumen dan juga menjadi dan bisa memproduksi 650 juta. Perputaran negara-negara Asia, perputaran ekonomi negara-negara Asia, setengahnya ada di ASEAN. Kenapa ini tidak dimaksimalkan? Lalu yang ketiga, sumber daya alam. Kita tidak bisa memungkiri besarnya sumber daya alam di masing-masing negara. Dengan pengolahan yang baik tentunya. Dan yang terakhir adalah politik. Kondisi kebijakan-kebijakan internal negara. Nah, 4 hal ini yang saya rasakan bahwa 4 hal ini yang harusnya menjadi alasan kebijakan dari Indonesia jadi pemain. Dan tidak lagi menerawang bahwa kita akan keteteran. No, karena saya percaya pelaku-pelaku usaha domestik saat ini bisa memberikan ruang yang baik dan produktivitas yang baik dan kerjasama yang baik antar negara. Namun dengan catatan adanya optimalisasi. Lalu gimana? Berarti boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya nasib dari MEA nanti ke depan itu belum tentu sama seperti Uni Eropa, seperti itu maksudnya. Bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk. Iya. Lalu untuk kemungkinan mata uang kita disamakan itu tidak akan terjadi seperti itu. Saya kira akan cukup jauh ya ketika kita coba sudah mengulas ke transaksi mata uang. Mengapa? Sebetulnya PR terbesar dari ASEAN itu sendiri adalah pembenahan dari internal masing-masing. Jadi ketika akan ada isu bagaimana mata uang ini disamakan, itu perjalanannya akan sangat lama saya kira. Perjalanannya akan sangat lama dan ketika iya pun bahkan iya gitu ya. Itu tidak mungkin deal-dealannya itu hanya dilakukan dengan munculnya masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti itu. Oke. Agnes, ini juga ada lagi pertanyaan dari salah satu kawan-kawan yang sedang menyaksikan diskusi pada hari ini, yaitu terkait masalah bagaimana Indonesia akan mengantisipasi derasnya arus tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia, karena kita melihat bahwa Indonesia ini adalah pasar yang sangat-sangat luar biasa potensial yang bisa dijadikan ladang penghasilan bagi tenaga kerja asing di negara-negara tetangga sekitar. Bagaimana menurut pendapat Mbak Agnes? Oke, baik. Ada 2 hal yang coba saya garis bawahi ketika berbicara tentang tenaga kerja, ya. Yang pertama adalah ketika kita mencoba mencari potensi di Indonesia, ya, saya kira
data BPS ya, bukan saya kira, tapi sudah data BPS, 70% dari penduduk Indonesia itu merupakan usia-usia produktif. Satu. Apa tanda dari data ini? Ya, tanda dari data ini bahwa penduduk Indonesia harusnya, seyogianya gitu ya, itu dalam kondisi-kondisi mengeluarkan karya dan produktif. Satu. Yang berikutnya adalah munculnya kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN nanti ya, ketika ada tenaga kerja yang masuk datang ke Indonesia, ini sudah tidak terelakkan. Artinya ya siap tidak siap hadapi tembokmu gitu. Hadapi tenaga kerja yang terampil itu. Ketika dia hadir ke Indonesia, apa yang harus dijawab oleh Indonesia? Mengoptimalisasi kebijakan-kebijakan pendidikan. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa memang betul 50% perputaran ekonomi di Indonesia itu dilakukan oleh bidang jasa. Pastinya dilakukan oleh sumber daya manusia yang terampil. Namun konteks terampil di sini, apakah terampil yang berada di dalam akademis yang tinggi, ya terampil dalam tenaga kerja yang harus memiliki akademis yang tinggi dalam arti dia seorang profesi kedokteran, akuntansi gitu ya, arsitek dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi klasifikasi yang kurang. Kalau ditanya jasanya naik. Tapi kalau ditanya profesinya, Indonesia masih belum. Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia? Membuat kebijakan baru, ya, bukan hanya dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena kalau ngomongin ekonomi ini sangat multidimensional. Ngomongin perdagangan, ngomongin kerjasama ASEAN, ya kita juga harus mengikuti juga kebijakan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu munculnya dari mana? Pendidikan. Sistem pendidikan. Selain sistem pendidikan, kondisi-kondisi pengelolaan dana pendidikan. Akses sampai pelosok. Itu juga akan berkesinambungan. Tenaga kerja. Lalu apalagi? Jasa. Konteksnya adalah investasi, izin usaha, law enforcement, haki dan lain sebagainya. Itu sudah muncul. Itu akan menarik garis lurus ya. Permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia muncul juga dalam bidang-bidang lainnya. Sehingga itu harus dilakukan Indonesia. Apakah Indonesia siap? Iya, siap. Ketika melihat goodwill dari pemerintahan baru saat ini ya, Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala beserta menteri-menterinya. Melihat goodwill dari itu, ya. Berarti kunci dari mampu bertahannya menghadapi derasnya arus tenaga kerja asing dari luar negeri itu adalah pendidikan itu sendiri ya? Iya, betul. Karena pendidikan adalah eskalator dari kesejahteraan setiap bangsa. Siap. Ini ada lagi pertanyaan terkait masalah di Indonesia ini kan sama Malaysia itu selama ini banyak konflik-konflik. Baik itu yang sifatnya kecil maupun yang besar, apalagi khususnya terkait masalah klaim kebudayaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini, itu mampu memperbaiki kondisi konflik tersebut, atau bahkan malah memperburuk hubungan antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia, khususnya dalam masalah klaim kebudayaan itu sendiri. Tapi sebenarnya yang menjadi menarik adalah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang itu adalah suatu bentuk klaim kebudayaan atau hanya bentuk miskomunikasi atau bentuk yang lain? Sebenarnya itu yang menjadi concern saya ketika mengetahui pertanyaan seperti ini. Ya, monggo Mbak Agnes. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Saya ingin mencoba mengutip dari pidato Sekjen PBB ya tahun kemarin. Dia mengkritisi, ya, dia mengkritisi bagaimana ASEAN Economic Community akan berjalan di ASEAN. Yang harus dilakukan oleh ASEAN ketika ingin mengimplementasikan dengan baik ASEAN Economic Community adalah menyelesaikan lebih dahulu hubungan internal bangsa, negaranya, para anggotanya. Yang kedua adalah hubungan antar negara ASEAN. Ini menarik, kenapa?
Karena ternyata banyak konflik-konflik internal ya di arena kawasan ASEAN sendiri yang justru menghambat dari terciptanya masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia, Malaysia, oke, dengan segala permasalahan yang tadi klaim-mengklaim, nanti kita akan bahas klaimnya, klaim dan mengklaim. Indonesia, Singapura, dengan permasalahan Halo Agnes? Halo? pekerjaan rumah ya yang harus diselesaikan oleh masing-masing anggota ASEAN. Oke. Lalu kita akan menilik kenapa ASEAN Economic Community ini mengambil 3 genre atau 3 fokus. Yang pertama ekonomi, yang kedua culture, yang ketiga security. Kalau kita kaji ke belakang, dalam ASEAN sebelum ASEAN Economic Community jarang sekali bahkan tidak ada perjanjian-perjanjian yang konteksnya masuk ke dalam ranah culture dan juga security. Dan sebelum ASEAN Economic ASEAN, semuanya melempem. Sekarang lihat bagaimana AFTA. Nah, bagaimana investment area, bagaimana AFAS. Tapi begini pertanyaannya Mbak Agnes. Kira-kira kalau memang masyarakat AEC itu memang mendukung untuk memperbaiki konflik-konflik terkait masalah kebudayaan, kira-kira dalam bentuk apa ya kira-kira MEA itu bisa berperan? Oke, ya. Latar belakang dimunculkannya 2 konsep tambahan kebaruan ini ya, culture dan security, itu untuk memberikan gairah dalam tanda kutip ya, gairah bahwa ASEAN itu masalahnya bukan hanya ekonomi. ASEAN itu masalahnya juga culture, juga keamanan. Ya, human right dan lain sebagainya. Lalu bagaimana posisi strategis ASEAN Economic Community saat ini menjadi salah satu wadah ya, bukan untuk memperpecah tapi menyatukan. Apa yang menjadi keyakinan? Satu, keyakinan saya adalah ASEAN Economic Community adalah hal yang barang lama, namun disempurnai dengan hal-hal yang baru. Contohnya, memasukkan culture dan security. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat modern saat ini di kawasan ASEAN ya, telah menunjukkan sebuah keitikat yang baik dalam isu-isu yang konteksnya sangat positif dan strategis. Isu kebudayaan jelas, kesejahteraan, keamanan. Itu dalam titik, itu 2 hal itu yang ada di dalam kebijakan eksekutif. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasinya berujung pada bagaimana kebijakan negaranya. Kebijakan negaranya. Karena kenapa? Karena di Indonesia sendiri ya, sekarang masyarakat ekonomi ASEAN telah ditentukan nih oleh ruang eksekutif. Tapi selanjutnya perjanjian-perjanjian yang mengikuti ASEAN nanti ya, masyarakat ekonomi ASEAN nanti, ini harus juga dilakukan oleh parlemen, oleh DPR. Itu dalam undang-undang tuh termaktub tuh ya, Undang-Undang 7 2014. Artinya apa? Artinya di sini nantinya turunan dari masyarakat ekonomi ASEAN ini akan juga melibatkan bangsanya. Sama nanti ketika terjadi sebuah konflik ke depan. Kebijakannya bukan hanya di ranah eksekutif, tapi kebijakannya juga sudah di ranah legislatif, yang notabene sebagai wakil rakyat. Nah, apa yang menjadi unik di sini? Masyarakat ekonomi ASEAN ini menjadi stimulus untuk melibatkan ya, melibatkan masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif. Itu yang menjadi unik, yang baru, yang belum ada saat konsep masyarakat ekonomi ASEAN ini belum terbentuk.
Nah, Oke, itu menurut saya. oke. Terima kasih. Ini juga ada lagi pertanyaan terkait masalah kali ini tentang penegakan hukum dan Oke? hubungannya sama masyarakat ekonomi ASEAN. Khususnya pertanyaannya ini menyorot kepada kasus korupsi ya atau tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya menjadi apakah dengan adanya MEA ini mampu untuk berperan dalam rezim pemberantasan korupsi khususnya di Indonesia? Contoh juga ada pertanyaan yang terkait masalah penegakan hukum dan masalah korupsi adalah ketika ada orang korupsi di Indonesia dan dia melakukan pencucian uang di Malaysia atau di negara selainnya walaupun apa termasuk dalam negara ASEAN itu, apakah bisa dilakukan penegakan hukum terkait masalah korupsi tersebut dan hubungannya dengan MEA itu sendiri? Bagaimana menurut Mbak Agnes? Oke. Yang pertama, ya terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini cukup rumit ya karena kita akan berbicara bukan hanya ekonomi ya, tapi sistem yang bermain. Oke, di dalam blueprint masyarakat ekonomi ASEAN, konteks ekonomi memang cukup kental ya di dalam tujuan dan maksud gitu ya. Lalu bagaimana untuk mengawal tujuan ini sesuai rel yang ada? Tadi seperti sebelum yang saya katakan, ekonomi ini multidimensional ya. Basic problem dari setiap negara. Yang kedua. Lalu ketika masalah masyarakat ekonomi ASEAN kita singgung juga dengan kondisi-kondisi pelaku koruptif ya, bahwa bagaimana nanti ketika ternyata masyarakat ASEAN ini ya dengan memberikan kesempatan yang besar perilaku koruptif muncul dan berkembang beranak pinak gitu. Saya mencoba memberikan sebuah pemikiran bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang pencucian uang. Indonesia telah memiliki undang-undang tindak pidana korupsi juga. Itu menjadi sistem hukum nasional ya yang harus juga dihormati oleh negara lainnya. Bagaimana dengan negara-negara lainnya? Saya kira di ASEAN telah memiliki itu semua karena korupsi ataupun perilaku-perilaku koruptif ya ini menjadi salah satu problem klasik setiap negara. Di Singapura tentunya sebagai negara dengan investasi terbesar dan juga tingkat koruptif yang cukup minim ya, yang cukup minim. Nah, lalu bagaimana ketika ini muncul? Ya, ketika ini muncul dalam sifat undang-undang di Indonesia dengan pencucian uang dan segi korupsinya, ini masih bisa terjangkau ketika tindakan-tindakan koruptif dengan pengembangan pencucian uang tersebut, money laundering itu ada di negara kawasan ASEAN. Kenapa? Saya katakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN bukan hanya memberikan kesempatan setiap negara untuk dalam tanda kutip belajar dan mencari keuntungan di setiap negara. Namun juga untuk membangun law enforcement yang ada di setiap negara. Dengan cara mempertegas setiap kebijakan-kebijakan negara. Mengapa akhirnya Indonesia punya batasan? Mengapa akhirnya Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perdagangan 7 2014? Karena pada saat pengesahan undang-undang dan adanya sistem hukum, Indonesia ingin memperlihatkan bahwa di satu sisi ada perjanjian internasional yang harus dihormati. Di satu sisi kita punya sistem hukum nasional yang juga telah disahkan dan juga diundangkan. Ketika ini berbenturan, kebijakan eksternal juga internal nantinya di setiap negara akan dipertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan nasional yang tertuang dalam setiap kebijakan yang telah diundangkan dalam setiap peraturan. Oke. Berarti ini juga ada pertanyaan yang berkaitan masalah korupsi. Jadi kalau misalnya ada warga negara asing yang bekerja di Indonesia,
lalu dia melakukan korupsi, itu bagaimana? Nah, tapi ini pertanyaannya juga menarik karena ketika kita berbicara tentang kemungkinan warga negara asing untuk dikenakan undang-undang anti korupsi di Indonesia, maka pertanyaannya apakah itu masuk dalam yurisdiksi undang-undang anti korupsi kita yang sebagaimana kita tahu dalam undang-undang anti korupsi bahwa yang hanya bisa dikenakan apabila ketika seorang tersebut merugikan keuangan negara. Nah, jadi apabila ada warga negara asing yang ikut pula merugikan keuangan negara yang dalam hal tersebut dikategorikan dalam delik korupsi, apakah dia bisa dalam dipidana? Dan mungkin ada kebijakan MEA terkait masalah hal ini mungkin? Atau bagaimana Mbak Agnes? Ya, pertanyaannya berkembang ya. Kita udah ngomong korupsi nih, oke, tapi nggak masalah ya. Sekarang seperti ini. Di dalam masyarakat ekonomi ASEAN, tahun 2007 blueprint-nya ada, ya. Tahun 2007 MRA-nya ada, ya. Itu sebagai juklak-juknis bagaimana kerja terampil, ya, jasa dan lain sebagainya ada di Indonesia, ada di setiap negara kawasan, ya. Yang muncul di sana adalah munculnya kebebasan dalam tanda kutip masuk dan keluar, ya, baik barang, jasa, tenaga kerja ke setiap negara, itu bukan tanpa sebab mereka datang, ya, sesukanya. Semua telah diketahui oleh setiap negaranya. Begitupun Indonesia ketika ingin memberikan izin kepada negaranya, kepada setiap warga negaranya, ya, untuk dalam tanda kutip mengimplementasikan program-program masyarakat ekonomi ASEAN dengan jasa-jasa yang telah ditentukan, yang disesuaikan tentunya dengan tadi ya MRA tadi ya, Mutual Agreement tadi yang tahun 2007. Lalu apa salah satu salah satu benefit dari hal ini? Ya, yang pertama ada keterlibatan negara. Ada keterlibatan pemerintah juga yang ikut bertanggung jawab atas pergerakan ekonomi setiap masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya, ketika muncul negara mengetahui, di sini akan memberikan suatu kekuatan, ya, bagi setiap negara penerima untuk memberikan kesempatan besar bagi tenaga kerja di luar negaranya untuk datang. Kenapa? Karena tanggung jawab telah dijadikan kesepakatan dalam sisi global ya. Lalu pertanyaannya, gimana ketika kondisinya muncul ya polemik itu ya, korupsi dan lain sebagainya? Saya kira yang pertama kalau kita ngeliat dari perjanjian ini, dari masyarakat ekonomi ASEAN, itu cukup cukup dini untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena masyarakat ekonomi ASEAN sendiri belum memiliki spesifikasi aturan. Ya, spesifikasi aturan. Mengapa? Karena perjanjian-perjanjian yang ada di bawah masyarakat ekonomi ASEAN ini masih perjanjian-perjanjian yang sifatnya adalah global. Dan saya kira kebaruan dari masyarakat ekonomi ASEAN akan dijalankan juga pembenahan sistemnya dan juga pembenahan kesepakatannya ini sesuai dengan implementasi yang ada. Implementasi yang nanti berkembang nanti ya di praktiknya gitu. Namun juga harus dipertimbangkan dengan hukum negaranya masing-masing karena setiap negara pasti punya hukumnya gitu. Jadi saya katakan tadi itu bagaimana kondisinya ketika korupsi. Tadi saya katakan tadi kebijakan ini harus dibuat lebih dulu kesepakatannya. Yang kedua, sistem hukum di Indonesia telah memberikan rule yang jelas terkait masalah seperti itu gitu. Jadi ada elaborasi bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN ini berjalan dengan tetap menghormati hukum masing-masing setiap negara. Seperti itu. Mungkin untuk sebagai tambahan terkait masalah warga negara asing melakukan tindak pidana korupsi di sini, perlu dirujuk kepada pasal 2 Undang-Undang 31 nomor 99. Itu dikatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Maka di sini sebenarnya dalam undang-undang tidak dispesifikasikan apakah tidak boleh warga negara asing yang melakukannya. Maka
itu menjadi mungkin ketika ada warga negara asing yang dia terbukti memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, maka dia sangat mungkin sekali untuk dijerat dengan hukum kita. Apalagi juga delik dan lokusnya serta tempusnya apabila terjadi di Indonesia, maka itu jelas hukum kita akan berlaku kepada orang tersebut. Dan terkait masalah jika ada orang melakukan pencucian uang di negara lain, tapi pelakunya dia korupsinya dari Indonesia, tentu ini akan merujuk kepada mutual legal assistance di antara setiap negara-negara anggota yang memiliki perjanjian dengan Indonesia tentunya. Kalau berdasarkan sepengetahuan saya, mutual legal assistance untuk masalah perampasan aset harta yang stolen asset recovery antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN itu semuanya hampir sudah semuanya memiliki MLA itu sendiri. MLA itu adalah suatu perjanjian antara dua negara untuk melakukan suatu tindakan yang restoratif ya, yang mampu mengembalikan harta kekayaan, termasuk juga ekstradisi pelaku korupsi apabila ia melarikan diri ke negara lain. Tapi sepengetahuan saya juga belum ada MLA atau mutual legal assistance dengan Singapura seperti itu. Jadi mungkin dengan Singapura ini masih dalam proses diskusi terlebih lanjut mungkin. Ya mungkin itu yang perlu saya tambahkan terkait masalah penegakan hukum, korupsi dan pencucian uang serta mutual legal assistance. Dan menurut saya masalah penegakan hukum dengan masyarakat ekonomi Asia ini menjadi dua hal yang berbeda kalau menurut saya, karena MEA itu kalau membaca dari blueprint itu bukannya lebih fokus ke ekonomi ya Mbak Agnes ya, tapi bukan masalah ke penegakan hukum. Jadi kalau menurut saya ketika kita berbicara masalah hukum dan hubungannya sama MEA, itu malah hubungannya menjadi ke peraturan-peraturan perdagangan. Contoh misalnya ketika ada MEA ini, maka secara tidak langsung pedagang-pedagang lokal yang di tanah air maupun di seluruh negara anggota ASEAN, mereka harus menyesuaikan dengan international standard yang dipakai oleh negara-negara anggota ASEAN. Contoh misalnya, sekarang kita udah tahu ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, ketika ada MEA ini, maka ada kemungkinan bahwa seluruh produk-produk yang diperdagangkan di Asia akan memiliki satu standar yang fix. Oleh karena itu, maka setiap para pelaku ekonomi yang ingin masuk ke pasar ASEAN harus menyesuaikan aturan-aturan yang terkait masalah itu, yang mana itu adalah satu peraturan standar yang digunakan oleh seluruh negara ASEAN. Mungkin menurut saya hubungannya masalah hukum dengan ekonomi itu lebih ke arah ke sana, lebih ke regulasi perdagangan yang pada akibatnya menstandardize seluruh peraturan yang ada, seperti itu. Gimana Mbak Agnes? Iya, saya sepakat sebagian besar. Memang kondisi ekonomi ya, dengan perjanjian-perjanjian yang cukup strategis ini sangat multidimensional gitu. Ini harus komprehensif penjelasannya, karena ketika muncul praktik-praktik yang karena memang sebetulnya praktik-praktik korupsi juga atau perilaku koruptif di Indonesia akarnya juga ekonomi gitu. Sebenarnya ekonomi ini makanya multidimensional sekali gitu. Tapi memang betul tadi ya, diskusi ketika bagaimana gitu ya, dengan banyaknya warga asing yang datang dan ketika itu justru malah merugikan Indonesia sendiri gitu. Itu bagaimana? Ya itu benar, bagus sekali pertanyaannya, bahwa yang memang harus dilakukan oleh Indonesia ya bukan terfokus pada masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Masyarakat ekonomi ASEAN itu tidak serta-merta menjadi sebuah dampak banyaknya korupsi gitu. Karena kenapa? Karena sebetulnya fokus dari masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri adalah pada peningkatan kesejahteraan. Namun nanti ketika datang dengan kerjasama, karena kan konteks masyarakat ASEAN ini kan kerjasama, ya kerjasama, mempermudah barang masuk, kerjasama internasional, selesai, kayak gitu. Okay. Dan munculnya ekonomi yang seperti itu memang sangat banyak sekali memunculkan dampak-dampak yang beragam. Salah satunya ekonomi yang kemungkinan besar dan sangat 99% ini melibatkan juga dari orang-orang pelaku bisnis atau pemerintahan di Indonesia itu. Oke, ini mari kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman juga menanyakan tentang sekarang kan Joko Widodo dengan Yusuf Kala memberikan
suatu semangat perubahan baru ya terkait masalah pembangunan yang bersifat maritim atau fokus kepada sektor kelautan dan perikanan. Nah, menjadi pertanyaan terkait masalah MEA ini, maka apakah MEA ini mampu mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala? Menurut Mbak Agnes bagaimana? Oke, baik. Dalam 11 sektor yang difokuskan oleh masyarakat, perikanan menjadi salah satu di dalamnya. Ya, menjadi salah satu di dalamnya. Apa yang dilakukan di sini, ya, bagaimana kondisi kerjasama dalam bidang maritim, ya, atau yang masuk di dalamnya subnya adalah perikanan dan lain sebagainya, ya, ini menjadi salah satu pesona Indonesia karena sebagai sumber daya alam yang luar biasa hebatnya untuk memunculkan investor datang. Ini jelas menjadi salah satu kekuatan bagi Indonesia. Namun, ketika tidak dikelola dengan baik, ini justru menjadi salah satu serangan bagi Indonesia untuk mengeksplorasi tanpa henti bidang maritim atau bahkan subnya adalah bagian perikanan di Indonesia. Jadi ketika ditanya apakah masyarakat ekonomi ASEAN ini juga nantinya akan mendukung dalam segi investment, saya kira ini sangat berpotensi. Ya. Jadi mendukung dan ya sebenarnya ya. Ini sangat mendukung gitu ya. Karena saya melihat goodwill ya dari kebijakan maritim di Indonesia saat ini, terutama dalam perlindungan sumber daya alam Indonesia di bawah laut, ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Saya optimis kebijakan yang muncul hari ini ketika dikawal dengan baik, ya, dibenahi dengan bijak, ini pada negara sangat besar gitu. Karena melihat Indonesia menjadi sumber daya alam bawah laut yang cukup besar dan sangat besar juga di Asia Tenggara, bahkan di dunia juga seperti itu. Saya kira masyarakat ekonomi ASEAN ini justru memberikan salah satu peluang bagi Indonesia untuk mendatangkan kerjasama yang baik dalam tahap maritim seperti itu. Oke. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas dan menjawab pertanyaan terkait masalah dukungan terhadap kebijakan maritim ya. Ini juga ada pertanyaan lagi menarik terkait masalah bagaimana kecenderungan MEA ini kepada kiblat Rusia dan Amerika. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika. Apakah MEA ini masih bisa menekankan politik bebas aktif atau non-blok? Dikarenakan seperti kita ketahui, seperti Singapura, Filipina sangat dekat dengan Amerika. Pertanyaan tersebut berhubungan khusus dengan apakah mahasiswa Indonesia yang saat ini berkuliah di Rusia memiliki nilai plus di MEA itu sendiri. Mungkin kaitannya masalah peran mahasiswa Indonesia kali ya. Peran Indonesia terkait masalah MEA dan MEA dengan hubungannya dengan Rusia dan Amerika. Ya, silakan Mbak Agnes. Oke. Ya, baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Dalam beberapa kesempatan memang nanti ketika ASEAN Indonesia harus menghadapi kelompok-kelompok negara, ya, kelompok-kelompok negara yang notabene dalam tanda kutip ya mencari mangsa pasar. Ya. Di Asia sendiri saya katakan ASEAN plus 4. Kondisi negara-negara yang menjalar luar biasa ya, China, Jepang, Korea, dan India, itu sudah ada di Asia. Lalu bagaimana ketika di luar Asia? Gitu ya. Tidak terelakkan juga ketika Amerika dan Rusia ini berlomba juga untuk datang ke Asia. Kenapa demikian? Karena kondisi Asia yang 40% penduduk dunia ada di Asia, itu hal yang sangat luar biasa bagi negara-negara maju untuk memperkenalkan setiap produk, untuk memberikan pengaruh besar bagi kebijakan-kebijakan negara-negara Asia tersebut, terutama konteksnya kita berbicara di ASEAN. Lalu bagaimana sebenarnya ketika bloknya
Amerika, Rusia, kita lihat dengan kondisi hubungan bilateralnya saat ini. Apakah itu akan mempengaruhi dan lain sebagainya? Di sini menarik, ya. Menarik kenapa saya katakan demikian? Dalam terbukanya keran kebebasan ekonomi di tahun depan ya, sebagai kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN sendiri, ya, setiap negara akan berlomba. Negara-negara ASEAN yang bersepakat untuk mempermudah jalannya perekonomian dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, ya, dia pun akan memiliki daya saing untuk mempercepat dan memperbanyak investment yang masuk. Satu. Yang kedua, bagaimana untuk kondisinya di luar? Amerika, Rusia, di Asia sendiri untuk masuk ke dalam kawasan ini. Mereka juga akan berlomba. Berlomba seperti apa? Berlomba untuk mempercepat negara mana yang siap untuk mendapatkan investor terbaik dari negaranya. Negara mana yang memiliki potensi manusia-manusia yang terampil untuk menjalankan proyek dari setiap negaranya. Lalu apakah akan berbenturan nanti Amerika, Rusia, dan lain sebagainya? Saya kira dalam kondisi-kondisi ekonomi, ya, kedua negara tersebut pun akan berlomba untuk menebarkan pengaruhnya. Menebarkan pengaruhnya yang saya kira, ya, ini harus dilihat dengan sangat detail dan sangat hati-hati bagi Indonesia sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika keran ekonomi dibuka tahun depan, gitu ya, keran ekonomi dibuka tahun depan, lalu Indonesia tidak siap dengan filterisasi dan juga optimalisasi kebijakan, bukan hal yang tidak mungkin ketika bukan lagi menjadi sebuah benefit buat negara ASEAN, terutama Indonesia, tapi menjadi sebuah teror. Dengan datangnya yang masuk dan Indonesia tidak siap dengan sistem yang ada, pengelolaan pelaku-pelaku bisnis kecil menengah yang ada, dan juga bagaimana memberikan dan mengelola keterampilan sumber daya manusia untuk ya bersaing atau memiliki daya saing ketika seorang investor atau negara-negara yang datang ke Indonesia untuk bekerja sama. Jadi saya kira tidak perlu ditakutkan secara ekstrim hubungan Rusia dengan Amerika akan mempengaruhi masyarakat ekonomi ASEAN. Karena berbicara ekonomi, berbicara kerjasama, ini akan berbicara trust, akan berbicara mengenai potensial di setiap negara, dan akan berbicara mengenai sejauh mana setiap negara di ASEAN mampu memiliki daya saing yang hebat. Yang saat ini kita ketahui Indonesia masih di posisi 38 ya, dalam indeks daya saing global. Jauh juga di atas Singapura dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi salah satu analisis dasar Indonesia sendiri untuk siap enggak nih negara-negara lain datang? Siap enggak nih daya saing kita akan meningkat? Nah, makanya saya kira melihat perjalanan pemerintahan saat ini ya, yang saya kira cukup sangat masih seumur jagung ya, tapi pembenahan itu sudah terlihat. Nanti pertanyaannya mampu tidak di tahun depan atau saat tanggal masyarakat ekonomi ASEAN itu ditetapkan, ya, mampu tidak mampunya, kita akan melihat komitmen dan konsistensi pengawalan kebijakan yang telah dibuat dalam sampai tahap implementasi. Itu mungkin dari saya. Ya, mungkin untuk sekedar menambahkan, untuk melihat sebenarnya Indonesia ini kalau masalah perdagangan itu lebih condong kemana? Ke Rusia atau ke Amerika? Dan masalah MEA ini, mungkin ada data yang menarik nih. Ada data menarik yang saya temukan dari kawan-kawan di ERIA, Economic Research, yang ada, salah satu lembaga penelitian ekonomi yang ada di Indonesia. Itu mereka mengatakan bahwa partner dagang utama Indonesia itu terkait masalah Amerika itu sekitar 7%. Lalu untuk Rusia itu hanya 1%. Lalu yang paling besar itu malah dengan kawan-kawan yang ada di ASEAN itu sendiri, 25%, dan sekitar 13% untuk China dan 14% untuk Jepang.
Nah, data ini sangat menarik, ini berarti menunjukkan bahwa memang interaksi antara Indonesia dengan kawan-kawan yang ada di ASEAN itu sudah sangat luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa kita, walaupun nih negara-negara di Rusia atau di Amerika memiliki suatu konflik, Indonesia ini tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena sebenarnya Indonesia sudah punya kawan-kawan perdagangannya sendiri di ASEAN. Dan itu sudah cukup baik seperti itu. Bagaimana kalau menurut Mbak Agnes terkait masalah data yang tadi saya telah sampaikan? Oke. Ya, baik. Memang kondisi, kalau di pertanyaan sama ASEAN ya ASEAN memang memiliki karakteristik yang hampir sama, ya, karakteristik hampir sama. Sumber daya alam yang dimiliki, ya, karena memang kawasannya tidak berjauhan gitu ya, tidak berjauhan. Lalu bagaimana bisa muncul kok tingkatnya ini tinggi, antar ASEAN ini tinggi gitu ya? Bagaimana bisa muncul? Karena memang kondisinya antar negara ASEAN memang memiliki karakteristik yang sama, cukup sama. Tapi kesemuanya ya memiliki kans untuk saling melengkapi setiap kebutuhan dari ekspor impor negaranya untuk negara lain. Artinya perputaran roda ekonomi di ASEAN secara garis besar dengan analisis yang ada ya bagi saya memang tidak menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat pesat gitu ya. Namun dalam hal kerjasama yang ada, negara-negara ASEAN memiliki produktivitas kerjasama dalam setiap perekonomian, kerjasama dagang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, dari data yang diungkapkan sama Mas Rahmat ya, memang betul ketika tadi spesifikasi ke Rusia dan Amerika ya, memang kondisinya negara Amerika telah lebih dulu dalam kondisi-kondisi ekonomi yang makro ya, ekonomi makro, ekonomi migas, ekonomi migas yang sebenarnya kondisinya presentasinya kecil, tapi eksploitasi, profit, ya, orientasi makronya itu sangat besar menunjang kebijakan, karena kondisi migas. Sedangkan yang sering gitu ya, itu dalam tahap yang mikro. Gitu. Jadi saya kira memang kondisi saat ini munculnya kerjasama bidang migas dan non migas ini juga harus menjadi fokus bagi masyarakat ekonomi ASEAN. Kenapa demikian? Makanya ada tahapan di masyarakat ekonomi ASEAN, ada 11 sektor tadi gitu. Nanti baru berangkat lagi ke yang makro nih, yang besar, mineral dan lain sebagainya. Tapi Indonesia telah memiliki tameng di Undang-Undang 7 2014 yang sebenarnya sudah diatur ya untuk investasi dan juga perjanjian kerjasama internasional itu sendiri. Oke. Mungkin tadi agak saya ralat sedikit, ada kesalahan. Data yang tadi saya dapatkan itu dari kawan-kawan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, binaan dari Bapak Sofyan Wanandi, teman-teman dari sana. Ya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi pada hari ini yang sangat menarik terkait masalah kebijakan ekonomi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Pertanyaan terakhir ini terkait masalah mengapa sih sebenarnya Indonesia selalu berpikir bahwa Indonesia adalah ladang emas untuk investasi bagi negara asing. Apakah dengan adanya MEA ini akan semakin menekankan Indonesia memang tidak bisa mengurus negaranya sendiri, dikarenakan selalu bergantung kepada investor yang mengelola sumber daya alam Indonesia. Nah, ini pertanyaannya juga membutuhkan penjelasan, apakah memang investasi di Indonesia itu merupakan hal yang buruk? Karena memang ketika investasi adalah dianggap merupakan hal yang buruk, maka memang wajar ada orang, maksudnya ada pertanyaan yang terkait masalah seperti ini. Begitu. Bagaimana menurut Mbak masalahnya? Apakah investasi itu memang adalah hal yang buruk, dan memang jika adalah hal yang buruk berarti jika Indonesia berpikir menjadi ladang investasi, maka itu juga adalah hal yang buruk, yang makin menekankan bahwa Indonesia tidak dapat mengurus negaranya sendiri, atau memang kita bisa mampu untuk berdiri tanpa investasi dari negara lain atau bantuan dari negara lain.
di zaman seperti ini? Apakah itu mungkin, Mbak Agnes? Oh, maaf, bisa diulang? Bentar, tadi putus gimana? Iya, iya, iya. Jadi ini ada pertanyaan terkait masalah kenapa sih Indonesia itu selalu berpikir Indonesia adalah tempat yang baik untuk berinvestasi? Apakah ini tandanya kita tidak mampu mengelola negara kita sendiri karena kita tidak memiliki modal atau bagaimana? Apakah memang investasi itu adalah hal yang buruk sehingga memang kita harus bergantung kepada investasi seperti itu? Menurut Mbak Agnes bagaimana? Oke, ya, pertanyaan terakhir ya ini ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan terakhir. Oke, nah, baik, jadi di awal sudah coba saya sampaikan memang harus hati-hati nih menjawabnya gitu ya, karena nanti bisa dijas liberalis ortodoks gitu ya. Nah, oke, jadi dalam modernisasi saat ini ya, tadi saya katakan liberalisasi ya tidak bisa dielakkan. Liberalisasi, saya tidak mengatakan liberalisasi sebagai jalan satu-satunya atau jalan terbaik. Tidak bisa dielakkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, apa hal yang harus dilakukan oleh Indonesia ketika telah muncul hal-hal yang seperti ini gitu ya. Masyarakat ekonomi ASEAN ini hadir jauh ya sebelum munculnya juga perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Artinya kalau ketika kita ngomongin investasi, ketika kita ngomongin perdagangan bebas dan lain sebagainya, ini sudah terjadi dari lama gitu. Sudah ada perjanjian-perjanjiannya di ASEAN juga, bahkan di luar ASEAN. Ya. Dampak dari entah surplus atau defisit ya, itu menjadi evaluasi sangat besar bagi Indonesia, terutama dalam perdagangan-perdagangan bebas. Lalu pertanyaan berikutnya, persepsinya adalah liberalisasi gitu ya, investasi itu orang datang ke Indonesia mengeksploitasi dan mencari keuntungan. Itu persepsi mayoritas pada umumnya. Namun sejatinya ya, ini yang harus coba diseimbangkan bahwa datangnya investor, liberalisasi dan lain sebagainya bukan pada tahap eksploitasi atau pencari keuntungan. Walaupun memang secara kasat mata kita melihat itu semua terjadi. Tapi yang harus dilihat adalah ketika memang itu terjadi, ya, bagaimana Indonesia menjawab itu semua dengan bertanggung jawab mempersiapkan bangsanya yang memiliki daya saing yang lebih. Artinya apa? Memiliki daya saing yang lebih adalah negara yang datang ke Indonesia, investor yang datang ke Indonesia bukan hanya Indonesia sebetulnya. Banyak juga negara-negara lain yang bisa didatangi oleh investor tersebut. Tapi kenapa memilih Indonesia? Oh, mungkin Indonesia belum terampil tenaga kerjanya, sehingga mungkin saja bisa menjadi bisa dihegemoni dengan sangat mudah seperti itu. Dan ini yang harus menjadi kritik bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan bahwa munculnya investor dan juga konsep-konsep perdagangan bebas ini yang hadir ke Indonesia, ini harus dijawab dengan optimalisasi daya saing. Satu. Yang berikutnya, liberalisasi masyarakat ekonomi ASEAN ini tidak serta-merta ya mengkonsep semuanya bebas. Tidak, gitu ya, tidak. Semuanya tidak berlangsung sangat frontal gitu ya, sangat megalomen gitu ya, semuanya bebas dan sebagainya. Kondisinya tidak seperti itu, gitu ya. Kondisinya memang ada batasan, ada filterisasi yang dibuat menggunakan sistem hukum nasional sendiri. Lalu, ketika hal itu muncul, apa yang harus dilakukan Indonesia? Ini sangat dilematis ya. Kenapa? Karena tadi juga di awal saya singgung bahwa Indonesia harus mencoba memperkuat ya secara bottom up bagaimana sektor ekonomi Indonesia dibangun dengan menjadikan orang sebagai subjek, bukan orang sebagai objek. Pemerintah Indonesia harus berani memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat
pelaku bisnis menengah ke bawah untuk mengakses kebijakan. Mengakses kebijakan, apa yang dimaksud dengan mengakses kebijakan? Kondisinya, konsep koperasi di Indonesia itu menjadi salah satu kekuatan pembangunan Indonesia jangka panjang yang dilakukan oleh orang sebagai subjek. Dia melakukan, bukan lagi menerima. Pemerintah Indonesia, jika berani untuk mengoptimalisasi ini, hanya akan menjadi memfasilitasi pelaku usaha yang ada. Yang saat ini sebenarnya kondisinya tidak ada setengahnya, tidak ada 50% perjanjian internasional atau produk-produk perjanjian internasional ini dinikmati sampai titik pelaku usaha ke bawah gitu ya, tidak sampai 50%. Artinya pemerintah Indonesia sendiri masih memainkan perannya. Mengapa ini tidak didistribusikan dengan baik? Bahkan PBB sendiri menjadikan koperasi sebagai salah satu alternatif yang baik dalam konsep ekonomi kerakyatan. Kenapa Indonesia tidak berani mencoba mengembangkan koperasi ini yang dimulai orang sebagai subjek untuk membangun Indonesia secara bottom up? Ketika berbicara mengkhawatirkan investasi, apakah Indonesia akan collapse gitu kalau nggak ada investasi dan lain sebagainya? Investment muncul sebagai support. Investment muncul sebagai support bagaimana ekonomi Indonesia yang membutuhkan sektor-sektor besar, sektor-sektor makro ini bisa dijawab dengan sangat cepat menggunakan kerjasama internasional. Apakah pelaku bisnis domestik tidak bisa? Saya optimis bisa, ketika diberi kesempatan. Mengapa tidak memberikan proyek-proyek yang ada juga untuk pelaku bisnis ekonomi menengah? Nah itu kondisinya. Karena Indonesia masih belum berani untuk mengakses itu. Nah bisa enggak 1 tahun ini, ya atau tidak 1 tahun kurang ini, kebijakan itu dibuat? Bagaimana atraktifnya manusia di Indonesia itu sebagai subjek bukan lagi sebagai objek. Seperti itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, investasi itu tidak selamanya buruk. Bahkan investasi itu juga menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Cuma yang menjadi permasalahan adalah penyesuaian dari aturan-aturan terkait masalah investasi itu sendiri ya. Dan pengaruhnya atau impact dari ketika salah satu investor memberikan dana segarnya untuk Indonesia, apakah ada konsekuensi yang harus dilakukan Indonesia terkait masalah dana tersebut. Begitu sebenarnya adjustment-nya aja yang perlu diatur ya. Begitu Mbak Agnes. Iya. Nah, oleh begitu mungkin diskusi hari ini kita sayang sekali harus kita akhiri terlebih dahulu. Cuma sebelum kita akhiri, monggo saya berikan waktu sekitar 1-2 menit untuk menyampaikan wrap up-nya atau kesimpulan dari hal-hal yang telah Mbak Agnes sudah sampaikan dari tadi terkait masalah masyarakat ekonomi ASEAN dan mungkin sedikit pandangannya terkait bagaimana seharusnya pemuda khususnya mahasiswa itu bersikap masalah MEA itu sendiri. Apakah kita harus menolak atau kita harus menerima saja atau harus bagaimana seperti itu? Singkatnya, silakan closing statement dari Mbak Agnes. Oke, terima kasih ya. Dalam closing statement kali ini, saya mencoba menspesifikasikan kesimpulannya menjadi 3 hal. Bahwa masyarakat ekonomi ASEAN yang akan kita laksanakan nanti, dan saya kira bagus ya, nanti kita juga akan ada simposium ya, simposium Amerika Eropa. Saya kira ini menjadi peran strategis mahasiswa atau diaspora Indonesia di luar negeri ya, dalam profesi-profesi akademisi, mencoba memberikan proposal gagasan kepada pemerintah Indonesia bagaimana ya untuk mempersiapkan negara ini benar-benar siap gitu, bukan hanya mempersiapkan secara
kesepakatan, tapi juga sampai titik ke bawah gitu ya, sampai titik ke bawah. Lalu ketika kita bertanya ini menolak atau tidak menolak, kalau dalam ruang yang implementatif ya, ini sudah tidak menjadi debatable sebenarnya, karena memang kita sudah harus siap gitu ya. Ketika memang dalam ruang akademisi bisa saja kajian-kajian Indonesia tidak siap dan lain sebagainya itu bisa menjadi salah satu analisis ya. Tapi dalam segi implementatif kita harus melaksanakan ini semua gitu karena telah disetujui gitu, karena salah satu sifat dari perjanjian internasional adalah menghormati gitu ketika telah disepakati. Lalu ketika hal itu sudah terjadi, lalu bagaimana kebijakan-kebijakan Indonesia? Yang pertama, dari mulai sumber daya alam Indonesia, sumber daya manusia Indonesia, dan juga kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Indonesia dari segi sistem hukumnya, ini telah memberikan sebuah nafas segar bahwa optimis dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN ini akan dijalankan secara baik dan secara bijak. Baik dan bijak gitu ya. Baik belum tentu bijak gitu. Secara baik dan bijak. Mengapa saya katakan demikian? Karena goodwill dari pemerintah Indonesia saat ini telah menunjukkan ke arah bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN ini teraplikasi secara baik tanpa mengesampingkan kepentingan nasional. Lalu berikutnya, ketika muncul berbagai konsep-konsep masyarakat ekonomi ASEAN yang seakan semuanya bisa masuk gitu ya. Yang berikutnya adalah do something. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dan apa yang harus dilakukan oleh anak muda Indonesia dengan cara mengambil peran. Mengambil peran untuk menjadi pemain dan merebut tanggung jawab. Jadi pemuda Indonesia bukan hanya menjadi penonton masa depan, tapi juga menjadi pemain di masa depan. Tidak lagi bertanya, saya mau jadi apa gitu ya, tapi bertanya, saya mau buat apa. Mau buat apa ya? Saya berani untuk bermain di sini. Saya berani bermain dalam tanda kutip dalam ruang-ruang pengambil keputusan dan bertanggung jawab, merebut tanggung jawab itu tadi. Tentu saja dengan pelajaran yang hebat dalam eksperimen dan juga kebijakan yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Do something. Dan yang berikutnya adalah konteks preventif dan represif ya dalam hal controlling yang harus dilakukan oleh Indonesia. Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2014 telah memberikan kesempatan bahwa ekonomi di Indonesia, sistem ekonomi Indonesia mendapat kekhususan sendiri dengan membentuk komite-komite yang ada. Artinya apa? Kita harus juga cerdik melihat sejauh mana masyarakat ekonomi ASEAN ini dikatakan berhasil. Apakah ada sampai saat ini indikatornya? Semua dikembalikan lagi kepada negaranya. Masyarakat ekonomi ASEAN tidak hanya diterima mentah-mentah oleh setiap negara. Sehingga gagasannya adalah Indonesia harus siap untuk membentuk controlling secara internal untuk menganalisis dan menjadi bahan evaluatif nantinya apakah kesepakatan atau implementasi dari masyarakat ekonomi ASEAN ini justru memberikan kebaikan bagi Indonesia sendiri atau justru Indonesia betul-betul terpuruk. Kita tidak bisa menjawab sekarang, tapi kebijakannya bisa kita jawab sekarang dengan cara pemerintah Indonesia memberikan ketegasan dan membentuk tim yang bekerja dalam ruang independen khusus untuk melakukan controlling dan juga analisis. Apakah seberapa efektif masyarakat ekonomi ASEAN ini ada di Indonesia? Jadi itu 3 hal itu ya dari saya ketika satu ya bagaimana mengkomplement semuanya ya. Indonesia memiliki potensial tapi belum optimal. Okay. Sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya sudah ada di Indonesia tapi belum optimal. Perputaran ekonomi ada di Indonesia cukup signifikan tapi belum optimal dalam ruang masyarakat ASEAN ke depan. Yang kedua, do something youth Indonesia.
salah satunya konteks dari diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, saya kira ruang-ruang diskusi seperti ini menjadi hal yang sangat strategis sekali ketika memang bisa kita jadikan sebagai ruang memberikan sebuah gagasan dan juga advice bagi pemerintah Indonesia. Lalu yang ketiga adalah memberikan sebuah batasan dan juga hal-hal yang evaluatif pastinya dengan membuat tim investigasi, tim independen yang telah juga sebenarnya sudah diamanahkan juga dalam 2014 ya dengan membentukkan komite-komite. Apa gunanya? Itu tadi. Untuk memberikan sebuah controlling bahwa masyarakat ekonomi ASEAN ini seberapa efektif ada di Indonesia. Dan selebihnya, apa yang harus kita lakukan? Do something dengan membuat karya, menjadi pemain, tidak lagi menjadi penonton, dan merebut tanggung jawab. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Agnes atas kesimpulannya yang sudah cukup jelas, yang dimana kita harus memaksimalkan potensi yang ada, lalu juga kita harus memberikan batasan kepada pemerintah supaya kita bisa mengevaluasi langkahnya sudah tepat atau belum, efektif atau tidak MEA itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk para pemuda Indonesia yang ada di seluruh belahan dunia, mari, kata Mbak Agnes, untuk melakukan sesuatu hal, do something. Jangan hanya menunggu pemerintah saja untuk melakukan sesuatu, tapi ikut turun tangan, mengambil tanggung jawab untuk bantu membereskan permasalahan yang ada di negeri ini. Jadi jangan hanya mengutuk, tapi juga ikut menyalakan cahaya kebaikan bagi semuanya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas terkait masalah diskusi hari ini. Walaupun memang sangat disayangkan, mungkin belum semua hal bisa kita bahas secara komprehensif dalam diskusi pada hari ini karena keterbatasan waktu, ruang, dan tempat. Mungkin akan kita lanjutkan hal-hal yang lebih detail dan lebih advance lagi di simposium PPI Eropa Amerika ya. Mungkin di situ teman-teman yang ada kesempatan untuk hadir di acara simposium tersebut, silahkan hadir. Kami sangat menunggu kehadiran teman-teman di Moskow, Rusia. Sampai jumpa pada acara simposium. Dan semoga diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya semoga masyarakat ekonomi Asia mampu memberikan manfaat yang baik kepada ekonomi Indonesia dan kepada seluruh dunia. Terima kasih, saya Rahmat Dwi Putranto menutup diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Agnes, kami dari Permira mengucapkan banyak terima kasih atas diskusi yang sangat menarik dan kepada teman-teman juga yang sudah bertanya, berdiskusi. Dari diskusi ini juga cukup menarik. Mungkin di bulan depan kita akan lakukan diskusi lanjutan tentang masyarakat ekonomi ASEAN sendiri ini sebagai bentuk persiapan kita menuju simposium Amerika Eropa di Rusia. Mungkin bisa kita selesaikan. Terima kasih Mas Rahmat. Mas Ya, Agnes, sama-sama. Mbak Terima Agnes. kasih. Sampai jumpa.